menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih tepat kita bilang selamat datang di penghujung zaman. Karena coba kalau kita lihat, perhatikan baik-baik. Saat ini telah terjadi perang di mana-mana. Salah satunya Israel melawan Palestina. Hati-hati, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam Matius 24 ayat 27 mengatakan, seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan kelak Anak Manusia. Haleluya. Coba kita lihat, terjadi pertikaian di mana-mana. Bangsa Palestina mengklaim bahwa Yerusalem itu adalah milik mereka. Begitu juga bangsa Israel. Coba kita lihat dari segi sejarah. Yerusalem itu penduduk aslinya adalah orang-orang Kanaan. Mereka itu ada di Pulau Kriti atau Pulau Kreta, dan mereka itu adalah bangsa Yunani kuno. Mereka juga disebut sebagai orang Filistin. Dari Pulau Kreta mereka menyeberang sungai sampai ke darat, sehingga orang bilang begini, aduh, ini tanah ini kita mau bikin nama apa? Akhirnya mereka namakan Yerusalem, nama dewa mereka. Mulai mereka berkembang di situ, dan nanti di tahun 1000 sebelum Masehi, tadi di 2500 sebelum Masehi, mereka menamakan itu namanya Yerusalem. 1000 sebelum Masehi, Raja Daud adalah seorang raja Bani Israel, bangsa Israel. Dia merebut Yerusalem itu pada tahun 1000 sebelum Masehi. Dan nanti anaknya namanya Salomo yang meneruskan, dan Raja Salomo ini yang membangun namanya Bait Allah. Terus, jadi kalau kita lihat sekarang perkembangan mulai berkembang. Nanti zaman Raja Nebukadnezar kedua, ini Yerusalem ini dihancurkan, diruntuhkan, bahkan Bait Allah itu dihancurkan. Akhirnya perkembangan demi perkembangan masuk di zaman Tuhan Yesus. Banyak pendeta yang tidak mengerti, banyak orang Kristen juga tidak tahu kapan Yesus lahir. Kebanyakan orang bilang, oh 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, tahun berikut 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya ingin membuka rahasia. Yesus lahir di 4 sebelum Masehi. Ketika Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, ada seorang raja yang namanya Herodes Agung. Dia memerintah di wilayah Yudea, Samaria. Herodes Agung ini, dia adalah kaki tangan, bonekanya daripada Kaisar Romawi pertama, namanya Octavianus Augustus. Makanya di Alkitab bilang pada zaman Kaisar Augustus artinya kaisar. Di situ Raja Herodes Agung ini dia membangun Yerusalem ini. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, satu saat murid Tuhan Yesus bilang, ya Rabbi, ya Guru, coba lihat ini Bait Allah ini, begitu indahnya, begitu masyhurnya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, satu saat Bait Allah ini akan diruntuhkan dan dihancurkan, dan akan aku bangun kembali. Ketika Tuhan Yesus mati di 33 Masehi, disitulah kita belajar tentang sejarah gereja. Sejarah gereja kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, itu berbicara tentang Pentakosta, artinya lahirnya gereja dan juga jemaat mula-mula. Perkembangan demi perkembangan terbukti perkataan Tuhan Yesus. Di 70 Masehi, zaman itu adalah seorang jenderal yang terkenal, namanya Titus Flavius Vespasianus. Dia membantai orang Yahudi karena dia berpikir ini orang-orang Yahudi ini sudah tidak tunduk patuh kepada Romawi. Akhirnya dia menghancurkan Yerusalem, dia bagi rata, dan Bait Allah itu dibakar, sudah tidak ada tersisa lagi. Jadi kita mesti tahu belajar tentang sejarah gereja. Kemudian karena Bait Allah ini sudah dihancurkan, diruntuhkan, muncul satu namanya khalifah sejaman di Islam.
Jadi Khalifah namanya Khalifah Rasyidin. Islam lahir 610 Masehi, dan zaman itu mereka menyerang Yerusalem karena memang perkiraan orang Muslim bilang kiamat akan terjadi di Yerusalem. Di 636 Masehi, pasukan Arab menyerang ke Yerusalem, menyerbu. Terjadilah perang namanya Perang Yarmuk. Mengapa disebut Perang Yarmuk? Karena itu mereka berperang di Sungai Yarmuk. Sungai Yarmuk itu bagian daripada Sungai Yordan, aliran Sungai Yordan. Mereka berperang mati-matian karena mereka percaya bahwa kiamat itu akan datang dari Yerusalem. Kalau kita baca Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus itu, dia apa? Dia lahir di Yerusalem, dia terangkat sebelah timur dari Yerusalem, dan dia akan kembali kedua kali di Yerusalem. Jadi tiga agama ini percaya. Cuma masalahnya Yahudi tidak percaya tentang Yesus Kristus, karena mereka menunggu namanya Hakikah Masia, menunggu namanya Sang Mesias. Karena Yesus itu adalah Sang Mesias, Ben Elohim, dia adalah anak Allah. Perkembangan perang demi mereka berperang, karena wilayah itu mereka kuasai, wilayah Damaskus itu masuk di wilayah Syria atau negeri Syam. Ketika mereka duduki 637, akhirnya Yerusalem jatuh ke tangan Islam. Umar bin Khattab ketika dia melawan perang dengan panglima namanya Khalid bin Walid, pedang Islam, akhirnya dia mau cari itu mana itu bait Allah. So itu dia nama Baitul Maqdis. Wah, ini itu bait Allah. Akhirnya dia bangun. Sampai dia bangun perkembangan, ketika dia mati digantikan Abdul Malik. So itu dia bilang Kuba Kuning yang ada di Masjidil Haram, itu adalah sebenarnya peninggalan daripada gereja timur, namanya gereja Ortodoks. Sekarang jadi pertanyaan, Yerusalem itu milik siapa? Bait Allah itu milik siapa? Apakah agama Islam, agama Kristen atau Yahudi? No, tidak. Karena memang sekarang sejarah sudah menulis demikian. Kenapa? Karena ini akhir zaman ketika kita melihat terjadi peperangan mulai dari Yerusalem, mulai peperangan antara Israel melawan Palestina. Berarti siap-siap murid Tuhan Yesus bertanya, ya Rabbi, ya Guru, kira-kira bagaimana tanda-tanda kedatanganmu? Engkau akan mendengar dulu perang di mana-mana, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar. Coba lihat, saya dapat kehormat. Ketika dia lihat orang tua, orang yang muda tidak pernah soalnya mau menghormati orang tua. Soalnya tidak ada kasih semua dingin, kasih mulai tawar, sehingga kita sebagai orang Kristen kembali ke kasih mula-mula, kasih Yesus Kristus, karena dia adalah ego eni hodos kai he alataya kai he zoe oles arketai proston patere embeli emo, artinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, tanpa melalui Isa Al-Masih, tanpa melalui Yeshua HaMashiach. Sebab keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Sang Firman yang hidup. Endarken hologos, kai hologos en prosoteo, kai theos en hologos. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Mau cari apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua ada di dalam Yesus Kristus. Karena dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Orang ini masih diberikan kesempatan hidup untuk menikmati. Dan kita sebagai orang Kristen harus percaya, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Sekarang orang Kristen mulai bersatu. Perhatikan Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 5. Heis kurios, satu Tuhan, Nia pistis, satu iman, hen baptisma, satu baptisan. Kita dipersatukan karena apa? Karena ajaran Rasul. Alkitab yang kita pegang itu ditulis oleh Rasul. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul dengar,
apa yang saya Rasul saksikan tentang Sang Firman itu, tentang Yesus Kristus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu, sehingga ajaran itu terus ke gereja. Mulai kita membenahi diri, kita mulai bertobat, kembali ke jalan yang benar. Akhir zaman sudah di depan pintu. Akhir zaman sudah di depan pintu. Putar balik pendeta. Nyatanya belum kiamat-kiamat. Kalau nggak so mati besok so kiamatnya. Mulai saat ini perbarui hidupmu. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baku-baku sayang, baku-baku baik. Kalau ada tomat kasih ricau, ya paling begitu. Jadi orang baku-baku baik, baku-baku sayang, karena orang binasa itu kekeluargaan dan kegotong royongan itu terbina. Kami komando pasukan Kristus datang ke tempat ini bukan mau gagah-gagahan, bukan menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang hebat, pendeta-pendeta yang jago menyampaikan firman, tetapi kami datang di sini untuk melayani dan memberkati. Mari saya ajak untuk kita semua, kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan, baca itu Alkitab, jangan kasih biar, jangan kasih di bawah meja, jangan kasih babu, tetapi peganglah bahwa Alkitab ini, firman ini, dia melekat di dalam kehidupan kita, ada di dalam luah hati kita, dan kita lakukan. Sebab dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, iman tanpa perbuatan adalah mati. Hiduplah yang benar. Sehingga apa dikatakan? Barang siapa mengatakan bahwa iman adalah di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dan di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar-besar, kita semakin kecil-kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji disembah. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengaku bahwa di dalam hidup kita Yesus beserta dengan kita. Immanuel. Bersama dengan Yesus. Pada saat Tuhan